Baik, berikut akan saya presentasikan mengenai layanan pemesanan online atau online order di Olsera, di mana customer Anda bisa memesan secara take away, delivery, ataupun dine-in secara online. Dan nanti transaksi yang mereka lakukan akan otomatis masuk ke aplikasi kasir. Nah, nanti akan muncul di kasir, jadi kasir bisa langsung memproses orderannya. Jadi ini akan membuat usaha Anda terlihat lebih profesional. Jadi kalau misalkan customer mau melakukan pemesanan, mereka bisa melakukan secara online saja. Contohnya si customer kalau misalkan mau makan di tempat, mereka bisa langsung order dari HP mereka. Nah, nanti kasir akan bisa melihat pesanan yang dilakukan oleh customer. Nah, untuk mengakses online order ini, Anda perlu punya akun dulu di Olsera. Jadi Anda kalau misalkan sudah punya akun di Olsera, cara untuk mengakses online order ini caranya itu sangat mudah sekali. Anda tinggal masuk saja ke back office Olsera. Nah, nanti di menu dashboard ini Anda bisa lihat URL-nya. URL-nya bisa lihat di sini. Jadi URL saya ini adalah tes321.myolsera.com. Jadi cara untuk mengakses online ordernya, Anda bisa mengubah My Olsera ini menjadi Antarin Makan. Jadi nanti saya bisa akses online order saya dengan URL tes321.antarinmakan.com. Nah, ini saya langsung testing aja di sini. Jadi saya tinggal cari aja tes321.antarinmakan.com. Nah, jadi nanti customer itu kalau misalkan mereka mau cari berdasarkan URL atau mau scan barcode, itu bisa langsung masuk ke website online order ini dan mereka bisa langsung order. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk pengaturan online ordernya itu bisa dari back office. Jadi Anda bisa ke menu online order yang di bagian bawah ya. Di sini ada menu online order. Nah, jadi di sini itu ada menu layanan. Jadi online order kita itu ada layanan delivery, take away, dan dine in. Jadi kalau misalkan Anda mau mengaktifkan semua layanan, Anda bisa tinggal aktifkan saja. Tapi kalau misalkan Anda tidak mau mengaktifkan, tinggal dinonaktifkan saja. Nah, kalau delivery ya berarti Anda ada mengirimkan pesanannya ke luar seperti itu. Kalau take away ya berarti customer bungkus. Kalau dine in berarti customer makan di tempat. Nah, jam kerja. Nah, di jam kerja ini Anda bisa menentukan jam kerja dari online order Anda. Jadi kalau misalkan eh, toko Anda tutup, ya customer tidak akan bisa order seperti itu. Oke, nah di sini contohnya nih di hari Selasa kita contohkan saja ya, hari Selasa saya tidak aktifkan, berarti kan tokonya tutup, maka customernya itu dia tidak akan bisa order seperti itu. Nah, kita langsung contohkan saja. Biasa kalau misalkan kita tidak ada aktifkan jam kerja di hari tersebut, maka customer tidak akan bisa order karena nanti dia akan terbaca bahwa tokonya tutup. Kita langsung klik saja di sini delivery. Nah, di sini akan terbaca kalau toko tutup, maka customer tidak bisa order seperti itu. Oke. Nah, di sini saya aktifkan lagi. Jadi cara untuk mengedit jam kerjanya itu sangat mudah sekali ya. Jadi di sini kita bisa tinggal centang saja hari apa saja yang kita buka, oke. Nah, kemudian di sini untuk jam kerjanya kita bisa setting dan di sini kita juga bisa setting untuk jam istirahatnya. Jadi misalkan di sini uh, untuk jamnya itu saya ada setting dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian dia itu istirahat nih dari jam 12 sampai jam 12.30. Jadi dari jam 12 sampai jam 12.30 si customernya itu tidak bisa melakukan orderan seperti itu, tidak bisa melakukan transaksi. Oke, tidak bisa melakukan pemesanan. Nah, nanti customer akan bisa mulai order lagi dari jam 12.30 sampai jam 20. Nah, cara untuk settingnya sangat mudah sekali. Itu kita tinggal klik saja yang logo pensil ini. Oke, nah di sini saya coba hapus saja supaya terlihat. Nah, ini adalah tampilan ketika Anda pertama kali mau menambahkan jam kerjanya ya. Nah, di sini Anda bisa tinggal pilih saja atau mau ketik manual itu juga bisa. Nah, di sini Anda mau langsung misalnya nggak mau ada jam istirahat nih. Nah, itu bisa tinggal diteruskan aja misalnya kan sampai jam 22 contohnya seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda mau ada jam istirahatnya ya tinggal tentukan saja tanggal jam istirahatnya kapan. Lalu di sini Anda bisa tinggal klik saja tambah jam kerja. Nah, Anda bisa menentukan nih istirahatnya itu mau berapa lama. Kalau misalkan mau 30 menit ya ini tinggal diubah aja ke 12.30 seperti itu. Oke. Nah, di sini kita tinggal tentukan saja dia sampai jam berapa. Kalau misalkan udah, nah ini contoh saya tentukan sampai jam 22 nih. Oke. Nah, saya tinggal klik simpan. Nah,
Ini untuk jamnya itu setiap harinya itu bisa disetting berbeda-beda ya, tapi kalau mau disamakan juga bisa. Nah, kemudian di sini tanggal tutup apabila Anda ada hari libur atau bagaimana. Nah, Anda bisa masukkan saja tanggal tutupnya di sini. Tinggal diklik tambah aja, lalu tinggal dimasukkan tanggal mulai liburnya kapan dan tanggal berakhir liburnya itu kapan. Lalu di sini tinggal dimasukkan aja ini tanggal tutupnya itu untuk apa? Apakah untuk tahun baru dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Oke. Jadi nanti Anda tidak perlu tutup manual, jadi dia nanti akan otomatis tutup pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, kemudian di sini ada pengiriman. Pengiriman ini adalah menu yang digunakan untuk mengatur pengaturan untuk layanan delivery yang ini. Jadi untuk yang delivery ini untuk pengaturannya itu di menu pengiriman. Nah, di sini untuk settingnya itu bisa diklik aja logo pensil di sini. Jadi di sini Anda bisa aktifkan free delivery. Kalau tidak mau tinggal dinonaktifkan saja. Saya aktifkan saja. Di sini ada jarak gratis antar. Jadi Anda bisa tentukan untuk gratis antarnya itu maksimal sampai berapa kilometer. Contoh saya buat 5, jadi di sini itu kita ada mengadakan free ongkir hanya sampai ke batas 5 kilometer. Jadi kalau udah lebih dari itu, nanti dia akan dikenakan ongkir. Nah, di sini ada minimal pesanan. Nah, minimal pesanan ini contohnya saya masukin 10.000 nih. Jadi customer itu dia minimal beli 10.000 baru bisa dilakukan pengantaran, baru bisa dilakukan pemesanan seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini itu ada biaya di luar jarak gratis antar. Nah, tadi kan untuk jarak gratis antar itu kan maksimal 5 km. Kalau lebih dari itu dia akan dikenakan ongkir per kilometernya. Jadi contohnya dia jaraknya itu 7 km. Jadi kan itu ada lebih 2 km nih. Jadi dia berarti 5.000 dikali 2 berarti dia akan kena ongkir 10.000 karena kan 5 kilometernya itu gratis. Lalu di sini ada maksimum jarak pengantaran. Nah, maksimum jarak pengantaran itu tentunya kan Anda kalau misalkan mau kirim barang untuk terutama makanan ya, itu kan nggak mungkin sampai ke seluruh Indonesia. Jadi Anda bisa menentukan batas pengantaran Anda sampai mana. Contohnya saya setting di sini 50 km. Berarti Anda hanya bisa menerima pesanan yang jaraknya maksimal 50 km atau kurang dari 50 km. Kalau misalkan dia sudah lebih dari 50 km ya kita tidak bisa melakukan customer tidak bisa melakukan pemesanan itu. Nah, kemudian di sini ada maksimal jumlah orderan per satu kali pengantaran. Nah, jadi untuk sistem delivery di online order ini itu kurang lebih sama seperti KFC. Jadi dia itu ada jam pengantarannya. Jadi untuk jam pengantarannya itu contohnya kita ada setting nih. Ada setting jam 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada setting jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Jadi dia itu bukan ada yang order terus kita langsung kirim, tidak. Jadi kita kumpulkan dulu orderannya lalu kita akan kirimkan di jam-jam tertentu. Oke. Nah, jadi kita biasanya itu akan ngantarinnya itu sekaligus. Jadi contohnya nih jam 1 ya kita langsung antarin orderan-orderan yang sudah diorder sekaligus di jam pengantaran tersebut. Contohnya saya ada setting pengantaran di jam 1. Jadi nanti di jam 1 ini kita akan mengantar berapa orderan seperti itu. Di sini saya setting 5, berarti untuk pengantaran untuk pengiriman jam 1 atau untuk pengantaran jam 1 itu kita hanya bisa terima 5 orderan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau orderannya itu tidak terbatas ya kita tinggal aktifkan saja unlimited. Jadi berapapun orderan yang kita bisa antar dalam satu kali pengantaran tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini ada durasi proses order. Nah, durasi proses order ini adalah durasi yang digunakan oleh kita untuk memproses orderannya. Jadi kan seperti yang saya jelaskan itu bahwa sistem pengantaran ini itu dia menggunakan sekali antar. Oke, jadi dia itu per jam pengantaran. Contohnya ada jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan jam 5. Nah, jadi customer itu akan dikumpulkan dulu orderannya di awal, baru diantarkan di jam tersebut. Nah, jadi tentunya itu kan kita akan ada waktu untuk memproses orderan nih. Apalagi makanan, supaya makanannya itu bisa tetap hangat seperti itu. Nah, jadi kita bisa tentukan berapa lama kita proses orderan. Contohnya untuk mengemas produknya, untuk memasak dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau di sini 30 menit berarti nanti 30 menit sebelum jam pengantaran itu customer sudah tidak bisa melakukan orderan. Contohnya jam pengantarannya itu adalah jam 1, maka jam 12.30 customer itu udah nggak bisa order.
atau 30 menit sebelumnya. Nah, 30 menit sebelum jam 1 itu kan adalah 12.30. Jadi, dari jam 12.30 sampai jam 1 itu digunakan oleh staff ya, oleh staff itu untuk memproses orderannya, untuk memasak dan lain-lainnya seperti itu. Contoh lain, kalau misalkan dia pengantarannya jam 2, ya berarti jam 1.30 customer udah nggak bisa order, karena dari jam 1.30 sampai jam 2 itu digunakan staff untuk memproses orderan, untuk memasak, untuk mengemas dan lain-lainnya seperti itu. Oke, jika sudah, ini tinggal diklik simpan saja. Nah, kemudian untuk jam pengantaran yang saya maksud itu adalah ini. Jadi Anda bisa tentukan ada berapa kali pengantaran dalam sehari tersebut. Oke, jadi contohnya hari Selasa, nah kita ada tentukan pengantaran jam 9, jam 9.30, jam 10, jam 10.30, jam 11, jam 11.30, dan jam 12 seperti itu. Nah, coba saya tambahkan lagi untuk di sini. Nah, jadi untuk cara tambahkan jam pengantarannya itu juga sama ya, seperti yang jam kerja, caranya juga sama. Caranya kita tinggal klik saja yang logo pensil ini, lalu kita tinggal klik tambah ini, lalu kita tinggal masukkan saja, misalkan jam, kita ada mau tambahkan jam pengantarannya itu contohnya jam 21.00 atau 21.30. Oke. Nah, nanti kita tinggal klik simpan saja seperti itu. Berarti di sini untuk hari Senin itu pengantarannya itu adalah jam 9, 9.30, jam 10, 10.30, 11, 11.30, 12, dan 21.30. Oke, saya tambahkan dulu untuk yang Selasa, contohnya jam 21.30. Oke. Nah, nanti kita akan coba contohkan ya. Saya coba contohkan dulu. Nah, jadi cara untuk melakukan pemesanan di online order itu sangat mudah sekali. Kami rancang dengan sangat mudah agar customer Anda bisa langsung menggunakan website online order ini, dengan mudah menggunakan website online order ini. Nah, ini kita tinggal pilih saja layanan apa yang mau dia gunakan, contohnya delivery. Nah, di sini nanti kita coba buka tokonya dulu ya. Oke, kita tinggal klik saja delivery ini. Nah, kemudian ini saya tinggal masuk saja. Di sini kalau misalkan Anda ada lebih dari satu outlet, nanti dia akan muncul outlet lainnya. Nah, di sini saya tinggal pilih saja outletnya, lalu saya tinggal melakukan pemesanan. Di sini contohnya ada air mineral. Oke, di sini kalau mau masukkan catatan juga bisa. Di sini tidak dingin contohnya. Oke, lalu tinggal add to chart. Kalau Anda mau tambahkan kuantitinya, tinggal ditambahkan saja. Oke, lalu di sini tinggal pilih yang lainnya. Jika sudah, kita tinggal klik next saja di sini. Nah, atau di sini ada buku menu kalau misalkan Anda mau memilih produk berdasarkan kategori tertentu. Oke, lalu di sini tinggal diklik next untuk lanjut ke checkout. Nah, di sini Anda tinggal lanjutkan saja. Nah, di sini adalah waktu pengiriman. Oke, jadi di sini itu akan muncul. Nah, ini kan untuk jam 9 sudah lewat ya. Jam 9, jam 9.30 dan lain-lain sudah lewat. Nah, hanya menerima orderan untuk jam 21.30. Oke, nah jadi untuk jam 21.30 ini kita masih bisa order sampai ke 5 kali. Jadi customer kita masih bisa terima sampai ke 5 orderan seperti itu. Nah, contoh saya pilih jam 21.30. Nah, lalu di sini saya bisa tambahkan catatan untuk driver. Oke. Nah, jika sudah, ini kita bisa langsung tinggal klik bayar saja seperti itu. Nanti si customer itu akan diminta untuk memasukkan email atau nomor handphone untuk verifikasi. Jadi untuk lebih menjamin dan untuk menghindari adanya orderan fiktif seperti itu. Nah, jadi nanti si kasir juga bisa langsung konfirmasi ke nomor yang terdaftar. Nah, ini saya sudah berhasil login ya. Jadi biasanya kalau customer itu dia belum daftar, maka nanti akan diarahkan untuk mendaftar dulu. Jadi nanti dia akan diminta kode OTP pada nomor teleponnya untuk menjamin bahwa nomor tersebut aktif sehingga mudah untuk kita hubungi. Oke. Nah, di sini untuk pembayarannya Anda bisa pilih untuk yang bayar saat terima pesanan, atau yang virtual account, atau yang e-wallet seperti ini. Oke. Nah, jadi tergantung dari customer mau pakai pembayaran apa. Ini saya tinggal klik lanjut saja. Dan nanti pesanannya akan otomatis masuk ke aplikasi Alseranya. Akan saya tunjukkan bagaimana tampilannya di aplikasi kasir.
Nah, di sini kita bisa kembali ke menu untuk melihat menunya, atau kita bisa melihat rincian pesanannya. Di sini akan muncul pesanannya telah berhasil dan nomor pesanannya itu ini. Oke. Nah, kita bisa lihat rincian pesanannya, kita bisa melihat di sini. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi kasirnya. Jadi kalau misalkan ada pesanan dari online order, itu dia akan muncul di sini. Nah, biasanya kalau dia ada pesanan baru, dia akan muncul notifikasi dan akan ada suaranya. Jadi nanti kasir akan tahu kalau ada pesanan dari online order. Nah, ini tinggal diklik aja yang logo E ini. Jadi nanti pesanannya akan masuk di sini nih. Nah, kita tinggal klik saja. Di sini kita bisa pilih mau terima atau tolak. Nah, kita bisa tinggal klik terima saja. Oke. Nah, seperti itu, dan kita bisa langsung proses orderannya. Nah, setelah ini bisa dilakukan konfirmasi lagi. Di sini akan ada nomor telepon yang tertera. Oke, di sini mau dilanjutkan ke pembayaran langsung itu juga bisa seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada dine in dan buku menu. Nah, di sini kita bisa mengatur pengaturan untuk layanan dine in. Oke. Nah, jadi caranya itu kita bisa ke sini untuk pengaturannya, ke back office. Lalu di sini banner dine in. Jadi banner dine in ini adalah untuk barcode per meja. Jadi kan pasti masing-masing meja itu nanti dia akan ada barcode-nya. Jadi nanti masing-masing meja itu barcode-nya berbeda-beda untuk membedakan nomor meja. Jadi kita tahu pesanan ini dari meja mana saja. Oke. Dan di sini kita tinggal klik saja pensil ini untuk mendownload barcode-nya. Nah, jadi untuk barcode-nya itu Anda bisa download dalam bentuk 2 jenis ya untuk masing-masing meja. Jadi di sini saya sudah setting mejanya. Kalau untuk mejanya, kalau Anda belum setting, Anda bisa setting terlebih dahulu di menu file of sale, terus di menu pengaturan untuk restoran, lalu di menu dana restoran, terus tinggal ditambah saja. Nah, ini kan saya sudah setting nih untuk dana mejanya. Jadi saya tinggal print aja untuk barcode-nya per masing-masing meja. Jadi nanti misalkan nih di meja 1 ada orderan, nanti akan ketahuan kalau orderan tersebut itu dilakukan dari meja 1 seperti itu. Oke. Nah, jadi ini adalah barcode yang sudah didesain oleh Sarah. Kalau ini adalah barcode yang masih mentah. Jadi Anda bisa pakai desain Anda sendiri atau langsung tempel saja di meja tersebut. Ini mau download tinggal diklik aja ya, nanti tinggal di print saja. Oke. Nah, kita tinggal klik silang saja. Nah, kemudian di sini itu ada pengecekan dine-in. Jadi untuk menjamin bahwa pesanan yang dilakukan secara dine-in itu adalah benar dan aman, ini kita bisa mengatur untuk pengecekan dine-in-nya. Apakah kita hanya mengizinkan untuk pemesanan dalam radius maksimal 100 meter, jadi hanya customer dalam radius 100 meter aja yang bisa order. Kalau misalkan lebih dia udah nggak bisa order lagi, atau dia menggunakan kode 6 digit. Oke, jadi kalau misalkan dia mau order ya dia harus masukkan kode ini seperti itu. Dan kodenya itu bisa di refresh seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan dia mau pesan dine in ya dia harus masukkan kode ini. Jadi hanya customer yang memiliki kode ini yang bisa melakukan pemesanan secara dine in. Nah, untuk kode ini biasanya bisa diberitahukan oleh staff Anda. Oke, ini kita tinggal klik simpan saja. Nah, di sini itu ada buku menu. Jadi di Alsera sendiri kalau misalkan Anda mau buat buku menu di Alsera itu bisa. Oke, jadi di sini di buku menunya ini Anda mau tampilkan harga menu atau tidak. Jadi kalau misalkan tidak mau ada harganya di buku menunya, tinggal dinonaktifkan saja. Nah, di sini ada banner buku menu atau barcode untuk buku menu. Jadi di sini ada barcode-nya, ada banyak jenis ya. Cuma dia sama-sama akan mengarah ke buku menu yang sama. Cuma dia beda pada jenis barcode-nya aja, beda desainnya aja. Nah, di sini nanti kita tinggal download aja, nanti bisa di print, nanti customer bisa tinggal scan aja. Oke, nanti otomatis akan masuk ke buku menu. Nah, berikut akan saya contohkan bagaimana cara untuk mengorder pemesanan untuk layanan dine-in. Klik saja dine-in. Nah, kemudian nanti dia tinggal scan saja untuk kodenya. Untuk kodenya itu yang di sini ya, yang ini, yang di back office di menu online order, di dine-in buku menu yang di banner dine-in. Nah, saya coba install salah satu dulu. Download salah satu. Nah, ini adalah contoh dari
barcode-nya ya, jadi customer bisa langsung nge-scan. Tapi kalau misalkan uh, tidak menggunakan scan itu juga bisa, jadi bisa tinggal dipilih manual aja. Oke, caranya tinggal klik di sini. Lalu di sini kita bisa tinggal pilih aja untuk restorannya. Lalu untuk kodenya di sini bisa dilihat ya di sini di back office-nya di menu ini pengecekan dine in, atau bisa juga dari menu layanan ini. Oke. Nah, untuk passwordnya itu G4WZBI D1. Kita klik selanjutnya, lalu kita tinggal pilih saja untuk mejanya kita mau di indoor atau outdoor. Contohnya saya pilih yang di indoor, lalu saya tinggal lakukan pemesanan seperti biasa. Nah, lalu kita tinggal pilih aja di sini, contoh saya udah pilih nih. Nah, kita tinggal next aja. Oke. Nah, di sini itu ada contoh nih, kalau misalkan di online order ada tampilannya itu ada pesan di kasir. Nah, ini itu artinya karena Anda ada mengaktifkan menu harga dinamis, di mana harganya itu bisa diubah-ubah seperti itu. Harganya masih bisa diubah-ubah di kasir. Jadi di sini itu kalau misalkan Anda tidak sengaja mengaktifkan harga dinamis, Anda bisa nonaktifkan saja. Caranya Anda bisa ke back office. Nah, lalu Anda tinggal ke menu katalog, lalu Anda ke menu produk, lalu tinggal dicari saja produknya. Nah, contoh saya udah cari produk atas nama lemon tea nih. Nah, saya tinggal klik saja yang lemon tea ini. Lalu nanti saya tinggal Ctrl F, terus saya cari dinamis. Nah, atau tinggal scroll aja ke bawah, dia ada bagian sini. Lalu kita tinggal ubah, lalu kita tinggal nonaktifkan saja. Nanti otomatis di sini sudah bisa diorder. Nah, ini saya langsung melanjutkan saja. Kita bayar di sini. Oke. Tinggal bayar di kasir dan tinggal lanjut saja. Nanti pesanannya itu akan masuk ke aplikasi kasirnya. Nah, di sini juga ada struk elektroniknya jika Anda mau lihat. Nah, jadi Anda bisa buka linknya di sini. Nah, nanti di sini bisa dilihat struknya. Oke. Nah, ini untuk pesanannya sudah masuk ya. Jadi di sini kelihatan kalau dia ini pesan dine in untuk meja 1 seperti itu. Nah, Anda bisa tinggal klik terima saja untuk lanjut ke proses pembayarannya seperti itu. Nah, kita ke menu selanjutnya, menu terakhir ini di menu online order. Kita kembali lagi ke menu online order. Nah, di sini ada menu pengaturan. Oke. Nah, jadi di sini ada otomatis batalkan transaksi. Jadi kalau misalkan Anda aktifkan ini berarti dia akan otomatis batal apabila si customer tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Oke. Nah, di sini bisa di set durasinya ya. Oke, tinggal aktifkan aja, nanti tinggal diaktifkan, tinggal di setting aja. Kemudian di sini ada terima bayar di tempat. Jadi kalau misalkan Anda ada terima bayar di tempat tinggal diaktifkan. Kalau Anda ada terima pembayaran virtual account tinggal diaktifkan saja. Jadi di sini minimum pembayaran virtual account kalau ada tinggal diaktifkan, lalu tinggal tentukan minimalnya berapa. Lalu di sini tinggal kalau misalkan Anda memperbolehkan dine in tanpa login, jadi supaya customer tidak ribet, tidak perlu login ke akun lagi, tidak perlu daftar akun lagi di online order Anda. Nah, Anda bisa tinggal aktifkan saja untuk yang ini seperti itu. Jadi kalau untuk yang dine in mereka tidak perlu daftar akun lagi. Oke. Nah, lalu di sini ada WhatsApp. Jadi Anda kalau memasukkan informasi WhatsApp di sini itu juga bisa ya. Jadi nanti customer Anda kalau misalkan mau chat ke WA ya bisa langsung lihat nomor WhatsApp-nya. Oke, lalu di sini untuk banner online order. Jadi banner online order ini adalah barcode dari online ordernya seperti itu. Jadi di sini ada barcode-nya, jadi tinggal di download aja. Nanti customer ketika dia nge-scan dia akan otomatis masuk ke website online ordernya yang ini. Oke. Yang ini. Nah, kemudian di sini untuk tampilan dari online ordernya, jadi kalau misalkan Anda mau mengubah warnanya, ini Anda bisa ubah ya. Jadi bisa tinggal dipilih aja warna mana yang Anda suka seperti itu. Nah, di sini di online ordernya ini di atas kiri atas. Jadi di sini itu Anda bisa melihat profil Anda. Jadi kalau Anda bisa melihat di beranda untuk yang tampilan ini, lalu ada orderan kamu. Jadi Anda bisa melihat orderan-orderan Anda di sini. Oke, bisa tinggal diklik juga untuk lihat detailnya. Nah, lalu di sini ada kupon diskon. Jadi kalau misalkan Anda ada diskon, nah ini bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada favorit. Jadi kalau misalkan
customer Anda ada klik favorit pada produk tersebut, nanti akan muncul produk-produk apa saja yang difavoritkan. Nah, lalu di sini ada WA, oke, chat WhatsApp, jadi nanti dia akan otomatis chat ke WA-nya. Oke, dan di sini adalah menu untuk logout. Nah, kalau untuk take away juga caranya sama aja ya. Caranya juga sama, tinggal pilih aja yang take away, lalu pilih ini, terus kita pilih kita mau si customernya itu mau ngambilnya itu berapa lama, mau sekarang atau custom seperti itu. Oke. Nah, tinggal dipilih menu, nanti tinggal dilanjutkan saja pilih produknya, lalu tinggal dilanjutkan ke pembayaran saja seperti itu. Oke, sekian dari saya, terima kasih.